Hora Sakadongan. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul dan makna kain ulos. Kain ulos termasuk ke dalam salah satu jenis kain tenun tradisional Indonesia yang berasal dari suku Batak, Sumatera Utara, yang konon dahulunya harus dikenakan sesuai dengan momen kehidupan, jadi tidak diperkenankan asal sembarangan memakai kain ulos. Kain ulos ini terus dikembangkan secara turun-temurun oleh suku Batak. Dan kain ulos ini memiliki warna dominan, yaitu warna merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas dan perak. Kain ulos dikenal oleh suku Batak sejak abad ke-14. Seiring masuknya alat tenun kain dari India, ulos ini berukuran 2 meter dan lebarnya 70 cm yang dibuat dengan alat tenun, bukan mesin. Inilah jenis dan kegunaan dari kain ulos. Yang pertama adalah kain ulos pinucaan atau ulos besar yang merupakan induknya ulos. Ulos ini biasa dipakai oleh raja-raja dalam berbagai keperluan adat, acara, suka duka. Kemudian, jika dipakai oleh rakyat biasa, itu dipakai pada saat pesta perkawinan yang menjadi tuan rumah. Kemudian jenis kain ulos yang kedua adalah kain ulos ragi hidup atau simbol kehidupan dan kebahagiaan. Proses pembuatan ulos ragi hidup ini bisa dibilang yang paling sulit dan panjang dibandingkan jenis kain ulos yang lainnya. Itulah sebabnya harga ulos ragi hidup ini cukup mahal. Dalam proses pembuatannya ada 3 bagian yang harus dilakukan secara bertahap, yaitu 2 bagian sisi dan sebuah bagian tengah yang berisi 3 bagian dengan detail dan rumit, sehingga setelah selesai dipandangi secara cermat, keseluruhan motifnya tampak nyata dan hidup. Kemudian ulos yang ketiga adalah ragi hotang atau sering disebut sebagai simbol ikatan kasih sayang. Dalam pernikahan adat Batak, pengantin biasanya disampirkan dengan kain ulos yang disebut ulos ragi hotang. Kain ini merupakan simbol ikatan kasih sayang yang diharapkan seperti rotan atau hotan dalam bahasa Batak. Karena rotan dikenal sebagai bahan pengikat yang sangat kuat, sehingga filosofi ini menjadi sesuatu yang didoakan untuk pengantin baru dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ulos yang keempat adalah ulos sadum atau sering disebut dengan simbol sukacita. Ciri khas ulos sadum ini terlihat pada dominasi aksen merah, motif bunga cerah, dan bingkai gelap di kedua sisi. Ulos sadum dilambangkan sebagai motivasi bagi keluarga untuk selalu bahagia dan tekun dalam aktivitas sehari-hari. Ulos ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh atau kenang-kenangan untuk para tamu. Yang kelima adalah kain ulos bintang maratur. Ulos ini memiliki simbol patuh dan kerukunan. Ulos ini merupakan ulos yang paling banyak kegunaannya dalam acara Batak, yaitu seperti diberikan kepada anak yang baru memasuki rumah baru, kemudian keberhasilan memiliki rumah, acara hamil 7 bulanan, dan acara memberikan kepada pahopu atau cucu yang baru lahir. Dan yang keenam adalah kain ulos sibolang. Ulos ini dipakai untuk keperluan duka dan sukacita, tetapi pada zaman sekarang ini sering dikatakan sebagai simbol duka cita, yang dipakai sebagai ulos saput untuk orang yang dewasa yang meninggal tapi belum punya cucu, dan dipakai juga sebagai ulos tujung untuk janda atau duda, dengan kata lain kepada laki-laki yang ditinggal mati oleh istri dan kepada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan ulos yang ketujuh adalah ulos antak-atak. Ulos ini dipakai sebagai selendang orang tua untuk melayat, ataupun digunakan untuk kain yang dililit pada acara manortor. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.